Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Ruang Demokrasi. Kali ini kita akan membahas mengenai salah satu peristiwa terbesar dalam catatan sejarah, yaitu mengenai gerakan Renaissance dan Humanisme. Setelah berakhirnya abad pertengahan, yaitu sekitar akhir abad ke-14, peradaban barat mengalami pencerahan pemikiran menuju abad modern. Zaman modern dimulai kira-kira pada tahun 1500 Masehi. Meskipun demikian, abad pertengahan tidaklah berhenti. Kemudian, abad modern dimulai. Abad modern bukanlah suatu fajar yang mengakhiri malam abad pertengahan. Masa transisi antara abad pertengahan menuju abad modern diawali dengan gerakan Renaissance. Lantas, apakah itu Renaissance? Secara harfiah, kata Renaissance diartikan sebagai kelahiran kembali. Sedangkan secara historis, Renaissance berarti suatu gerakan atau semangat yang berpedoman kepada peradaban masa Yunani kuno, di mana pada masa Yunani kuno telah mengedepankan kebebasan berpikir dan bertindak. Mengenai cara pandang abad modern dianggap sebagai lawan dari cara pandang abad pertengahan. Dimulai di Italia dengan gerakan yang disebut sebagai Renaissance. Italia yang dulunya pernah menjadi pusat Imperium Romawi kuno tetap mewarisi kebudayaannya. Pada awalnya hanya beberapa orang, diantaranya adalah Petrarch yang menganut pandangan modern. Kemudian selama abad 15, pandangan Renaissance menyebar ke sebagian orang Italia yang terdidik, baik di kalangan awam maupun para pendeta. Munculnya Renaissance tidak terlepas dari kota-kota besar di Italia seperti Venesia, Florence, dan Genoa pada sekitar abad 12-14, di mana kota ini merupakan kota pelabuhan dan perdagangan yang maju sehingga melahirkan kelas orang kaya. Pada abad ke-13, ada 3 kelas yang berseteru di Florence, yaitu kelas bangsawan, kelas pedagang kaya, dan kelas rakyat biasa. Dengan adanya para kelas pedagang dan kelas bangsawan dari kota-kota terkemuka di Italia, hal itu memberikan dorongan kepada para penulis, pemikir, dan seniman untuk berkarya, seperti keluarga Medici, kemudian ada keluarga Leonardo da Vinci dan Michelangelo. Keluarga Medici yang berhasil menjadi penguasa Florence memulai karirnya sebagai pemimpin politik yang demokratis. Cosimo de' Medici yang lahir pada 1389 dan wafat pada tahun 1464. Ia adalah orang pertama dari keluarga Medici. Florence dianggap sebagai kota yang paling beradab dan menjadi sumber inspirasi utama Renaissance. Hampir semua nama besar dalam bidang kesusastraan dan kesenian berhubungan dengan kota Florence. Gerakan Renaissance bercita-cita untuk membentuk manusia yang otonom, yaitu manusia yang mempunyai kebebasan berpikir dan bertindak. Renaissance mendidik manusia ke arah individualistik. Hal ini tidak terdapat dalam abad pertengahan, karena pada abad pertengahan, segala perbuatan dan tindakan selalu diabdikan pada gereja. Renaissance Italia telah meruntuhkan pemikiran skolastik dan membangkitkan kembali pemikiran Plato yang selama masa skolastik disingkirkan. Kemudian, Renaissance telah mengembangkan ilmu pengetahuan dari tangan pertama melalui para penafsir dari filsuf Islam, dan yang lebih penting, Renaissance mendorong tumbuhnya kebiasaan untuk menghargai kegiatan intelektual sebagai sebuah kerja. Gerakan atau semangat Renaissance mengingatkan kepada masyarakat Eropa agar berani berpikir dan bertindak secara bebas. Dengan berpikir secara bebas, maka peradaban manusia akan terus berkembang. Para tokoh penggerak Renaissance mengingatkan kembali pada masyarakat Eropa akan keterbelakangan dan kemunduran pemikiran manusia yang selalu didominasi kaum gereja dan bangsawan pada abad pertengahan. Oleh karena itu, para tokoh Renaissance yang didukung kaum humanisme dan intelektual
selalu kritis, berusaha kembali untuk menumbuhkan semangat akan pentingnya kebebasan berpikir dan bertindak bagi setiap manusia. Renaissance adalah gerakan sekelompok kecil intelektual dan seniman yang didukung oleh kaum pengusaha dan para paus. Masa transisi antara abad pertengahan menuju abad modern juga diwarnai dengan berbagai pertentangan-pertentangan antara kaum agamawan dan kaum bangsawan dengan kaum intelektual dan kaum humanisme. Periode sejarah yang lazim disebut modern mempunyai banyak perbedaan pandangan tentang abad modern dengan periode abad pertengahan. Ada dua hal terpenting yang menandai sejarah modern, yakni runtuhnya otoritas gereja dan menguatnya otoritas sains. Menurut Bertrand Russell, abad pertengahan diidentikan dengan otoritas gereja dan abad modern diidentikan dengan otoritas sains. Sedangkan Cran Brinton mengatakan bahwa abad pertengahan diidentikan dengan otoritas, sementara abad modern diidentikan dengan kebebasan. Di satu sisi, kaum agamawan dan bangsawan ingin mempertahankan pandangan-pandangan ilmu pengetahuan yang sudah berjalan atau berlaku di kalangan masyarakat pada waktu itu. Dengan kata lain, kaum agamawan dan kaum bangsawan menolak adanya perubahan pikiran ataupun penemuan-penemuan baru dalam ilmu pengetahuan, apalagi yang bertentangan dengan ajaran agama. Meskipun demikian, banyak orang yang berani menentang ajaran-ajaran agama yang tidak mendukung perkembangan ilmu pengetahuan. Akan tetapi, dengan keteguhan dan kebenaran akan ilmu pengetahuan tersebut, maka mereka berani menentang atau melawan kaum agamawan dan kaum bangsawan. Mereka inilah yang dianggap sebagai perintis orang-orang modern. Mereka yang dianggap sebagai perintis perkembangan abad modern adalah kaum humanisme yang merupakan pilar utama pendukung gerakan Renaissance. Gerakan humanisme mula-mula berkembang di Italia, kemudian berkembang ke seluruh Eropa seperti Belanda, Jerman, Inggris, Prancis, dan Spanyol. Pada awal abad modern, humanisme mempunyai kecenderungan untuk menolak kebiasaan berpikir abad pertengahan seperti yang diwujudkan dalam skolatisisme. Humanisme sendiri merupakan suatu faham atau aliran yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan kata lain, kelompok humanisme berusaha untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Adapun beberapa ciri pemikiran humanisme diantaranya adalah yang pertama, humanisme bersifat antroposentris. Artinya, manusia modern tidak lagi mengarahkan atau memfokuskan pada gejala-gejala alam atau kosmosentris, atau juga berkaitan dengan ketuhanan dan keagamaan, atau yang biasa juga disebut sebagai teosentris, tetapi sudah berorientasi pada persoalan-persoalan yang berhubungan dengan manusia. Dengan kata lain, manusia merupakan subjek dan sekaligus objek dalam peradaban modern. Manusia merupakan pusat dari segala-galanya. Kemudian yang kedua yaitu kaum humanisme menekankan pada prinsip-prinsip rasionalitas. Artinya segala tindakan dan perbuatan manusia harus didasarkan pada akal pikiran. Kemudian yang ketiga, humanisme lebih bersifat kritis dalam menghadapi setiap persoalan-persoalan yang ada. Artinya mereka berusaha untuk mencari ukuran-ukuran kebenaran yang dilandasi oleh akal pikiran. Kemudian yang keempat, kaum humanisme bersifat idealis. Artinya, bagi humanisme, manusia dianggap sebagai makhluk yang mempunyai ide-ide atau gagasan-gagasan untuk berkreasi. Pada awalnya, humanisme masih mempunyai sifat-sifat religius atau nilai-nilai keagamaan, materialistik, skeptis, dan individualistik. Akan tetapi, lambat laun mereka mulai meninggalkan agama, dan bahkan sampai pada abad ke-18, akal pikiran manusia dianggap sebagai pengganti Tuhan. Seorang humanis adalah seorang pemberontak terhadap alam pemikiran abad pertengahan. Seorang humanis adalah seorang individualis yang ingin bebas berpikir dan bertindak sebagai dirinya sendiri. Dengan demikian, humanisme mempunyai aspek positif dan aspek negatif bagi perkembangan peradaban manusia. Aspek positif dari perkembangan humanisme yang pertama, humanisme mengajarkan optimisme dalam kehidupan manusia,
Karena bagi humanisme, masa depan manusia harus diraih dengan melalui pemikiran yang rasional. Kedua, humanisme memberikan kebebasan berpikir untuk berkreasi sehingga dapat mempercepat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan aspek negatif dari humanisme, yang pertama, kaum humanisme mulai meninggalkan ajaran-ajaran agama dan sudah mempercayai akal pikiran manusia. Kemudian yang kedua, adanya gejala yang mulai meninggalkan nilai-nilai moral dan agama, sementara yang dituju adalah nilai-nilai intelektual manusia, sehingga tujuan ilmu pengetahuan lebih berorientasi pada kekuasaan. Pandangan ini juga dikemukakan oleh Francis Bacon dengan semboyannya "Knowledge is power" atau pengetahuan adalah kekuasaan. Dalam hal ini, kita akan mencoba melihat tokoh-tokoh Renaissance dan humanisme. Tokoh-tokoh gerakan Renaissance dan humanisme meliputi berbagai bidang seperti bidang sastra dan seni, bidang penemuan wilayah, kemudian bidang politik, dan bidang penemuan ilmiah. Di bidang sastra dan seni muncul tokoh seperti Dante Alighieri, kemudian ada Leonardo da Vinci, kemudian ada Michelangelo, kemudian ada Erasmus. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Dante Alighieri adalah seorang penyair dan sastrawan yang pemikirannya jauh ke depan dibanding zamannya. Karyanya yang terkenal adalah La Divina Commedia, yang artinya adalah sandiwara ketuhanan. Karya itu menceritakan tentang perjalanan manusia menuju surga. Kemudian ada Leonardo da Vinci dengan seni lukis yang terkenalnya adalah Mona Lisa. Kemudian ada Michelangelo dengan seni patungnya. Kemudian ada Erasmus. Erasmus ini adalah seorang pelopor humanisme dan secara tegas mengaku sebagai seorang sastra. Erasmus mengkritik penguasa gereja yang berperilaku eksklusif dan kitab suci seolah-olah milik mereka. Erasmus berusaha menghapus peranan penguasa gereja sebagai perantara Tuhan dan manusia. Menurut Erasmus, kitab suci harus disosialisasikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh umat. Selanjutnya, di bidang penemuan wilayah, muncul tokoh-tokoh seperti Bartholomeus Dias, yang ia merupakan seseorang berkebangsaan Portugis. Ia adalah orang pertama yang berlayar sampai ke Tanjung Harapan, Afrika. Tokoh berikutnya ada Vasco da Gama, yang juga berkebangsaan Portugis. Ia berlayar sampai ke India. Kemudian ada tokoh seperti Christopher Columbus, yang berkebangsaan Italia. Ia dikatakan sampai mendarat ke benua Amerika dan juga dianggap sebagai orang Eropa pertama yang mendarat di benua Amerika. Kemudian ada juga tokoh seperti Ferdinand Magellan. Ia berkebangsaan Spanyol dan dia dianggap sebagai orang Eropa pertama yang mendarat di Asia. Ia adalah orang pertama yang berlayar ke Asia sampai ke Maluku untuk mencari rempah-rempah. Selanjutnya di bidang politik muncul tokoh seperti Niccolò Machiavelli. Machiavelli lahir di kota Florence, Italia, di mana pada masa Renaissance kota Florence menjadi sumber inspirasi dari gerakan perubahan tersebut. Karyanya yang terkenal adalah The Prince atau Sang Pangeran, yang ditulis pada tahun 1513. Buku ini diterbitkan pada tahun 1532, 5 tahun setelah Machiavelli meninggal dunia. Buku The Prince bertujuan untuk menarik perhatian keluarga Medici agar membebaskan Italia dari orang-orang barbar. Siapa itu orang-orang barbar? Seperti Jerman, Prancis, dan Spanyol. Bagi Machiavelli, orang-orang beradab merupakan orang-orang yang egois. Menurut Machiavelli, seorang penguasa akan mati jika selalu berbuat baik.
maka ia harus berbuat selicik serigala dan segalak singa. Machiavelli menegaskan bahwa seorang penguasa harus terlihat seperti seorang yang religius. Dengan demikian, menurut Machiavelli, untuk mencapai tujuan negara yang kuat, maka diperlukan pemerintahan yang otoriter atau tirani. Seorang penguasa dapat bertindak apa saja dan jika perlu dengan cara kekerasan dan kebohongan. Dalam buku The Prince, Machiavelli bertolak dari suatu penggambaran cara-cara bagaimana seorang penguasa atau pangeran dapat dengan mudah mempertahankan dan memperkuat kedudukannya sebagai seseorang yang memerintah. Menurut Machiavelli, jika sang pangeran ingin tetap berkuasa, maka perlu belajar bagaimana agar dirinya menjadi tidak baik dan ia tidak perlu takut mendapatkan nama jelek karena sifat-sifat tercela. Tanpa sifat-sifat tersebut sukar untuk mempertahankan kedudukannya. Namun, seorang pangeran harus membuat dirinya ditakuti sedemikian rupa sehingga ia tidak dibenci oleh orang lain. Oke, baik, itulah tadi pembahasan singkat mengenai gerakan Renaissance dan humanisme. Untuk itu, jangan lupa untuk lebih dimasifkan dengan membaca buku. Sekian, terima kasih, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.